Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah mengaruniakan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang banyak tersebut ada nikmat-nikmat yang begitu besar nilainya, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita bisa berislam, sehingga kita bisa beriman. Dan ini adalah modal yang sangat utama untuk menuju perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qudwah dan teladan kita, panutan yang senantiasa kita ikuti, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita akan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yaitu dinul Islam. Jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala pernah mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharib. Beliau mengatakan bahwa sunnah itu merupakan perahu atau ibaratnya seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaiki perahu tersebut di zamannya Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang enggan dan tidak naik ke perahu tersebut, maka dia akan tenggelam. Maka begitulah sunnah ini, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikutinya, barang siapa yang mengerjakannya, maka dia akan selamat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa bergeser, enggan dan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu para ulama atau sebagian ulama salaf rahimahumullah taala mengatakan, al-i'tisamu bis sunnah huwa najah. Fa kaifa yarju najah man takhallafa an sabilin najah. Bahwa berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah keselamatan. Bagaimana mungkin seseorang mengharapkan keselamatan di dunia ini, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia meninggalkan, bergeser dan enggan untuk menjalankan jalan untuk mendapatkan keselamatan tersebut, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha fi subulil halakah, dan dia tenggelam dan mengambil jalan yang justru akan menghancurkannya di dunia ini, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang begitu sayang
dan sangat sayang terhadap umatnya. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menyebutkan tentang Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah benar-benar datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia sangat berat, dia merasakan berat akan penderitaan-penderitaan yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, dan dia sangat loba dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia terhadap orang-orang yang beriman sangat santun dan sangat penyayang. Maka untuk itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kita, kecuali dia telah menjelaskan kepada kita semua jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan, dan tidak ada satupun yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW dan hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu. Tidak ada rahasia-rahasia yang Rasulullah SAW simpan, dan Rasulullah SAW hanya menyampaikannya kepada ahlul bait. Dan itu justru menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak amanah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada yang disampaikan khusus dari Rasulullah SAW untuk ahlul baitnya, untuk keluarga-keluarganya, maka justru mereka telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dan tidak menyampaikan semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita hal yang paling utama dan paling pertama yang bisa mencelakakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menduakannya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti nabinya sallallahu alaihi wasallam akan kesyirikan tersebut, bahwa manusia yang paling agung yang jika melakukan kesyirikan maka amalan-amalannya akan terhapus dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi karena amal-amal solehnya semuanya terhapus. Maka kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja terancam jika dia melakukan kesyirikan dengan hal tersebut, apalagi kita umatnya yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, jika kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka, maka sungguh amalan-amalanmu selama ini akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, amalan solehnya terhapus dan dia akan menjadi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang pertama yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW untuk kita menjauhinya, yaitu perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada jalan kesyirikan tersebut jamaah sekalian, itu sesungguhnya berawal pada sikap al-ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas yang telah digariskan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din." Hati-hatilah kalian dan tinggalkanlah perkara-perkara ghulu, yaitu berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam beribadah. Karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan di dalam agamanya. Sikap berlebih-lebihan di dalam agama mereka, yang dimana utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkannya kepada umatnya. Kemudian mereka melampaui batas dan mereka melakukan ibadah-ibadah tersebut yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, melewati batas.
apa yang telah digariskan dan diajarkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan halakal mutanatti'un, sampai 3 kali halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan di dalam agamanya. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa inna ma ana abduhu faqulu abduhu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku, jangan kalian bersikap berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Tapi aku ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah, perlakukanlah aku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Nasrani telah menjadikan Isa bin Maryam sebagai salah satu unsur, salah satu oknum daripada 3 yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Kemudian di ayat-ayat yang lain mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu salisu salasah, bahwa Tuhan itu ada 3, atau akidah mereka yang dikenal dengan Trinitas. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini yang sesungguhnya yang menghancurkan umat ini adalah sikap berlebih-lebihan. Sebagaimana yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah sikap berlebih-lebihannya orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Mereka menganggapnya Tuhan. Bahkan jamaah sekalian, hari kelahirannya, hari diangkatnya, dan hari diwafatkannya, mereka senantiasa melakukan hal tersebut dan merayakan hal tersebut yang Nabi Isa bin Maryam sendiri tidak pernah menyebutkan atau memerintahkan kepada mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka dan beliau yakin bahwa ada di kalangan umatnya nanti akan ikut-ikutan seperti orang Nasrani yang akan berlebih-lebihan terhadap dirinya, akan berlebih-lebihan terhadap kuburannya, akan memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa bin Maryam, memperingati hari kelahirannya, kemudian memperingati hari wafatnya, dan bahkan memperingati hari diangkatnya Nabi Isa. Wal iyadu billah. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah sangat cukup apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwa as-sunnatu safinatun nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratnya menaiki perahunya Nabi Nuh. Maka barang siapa yang menaiki perahu tersebut, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang enggan dan menyelisihi dan tidak mau menaiki perahu tersebut, maka dia akan tenggelam dan termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang kelak, ketika seseorang datang kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing membawa buku catatannya, dan di antara mereka ada yang menyangka bahwa dialah orang yang paling selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di antaranya dia adalah mengaku pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan sampai memperingati ulang tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perayaan-perayaan atau ibadah-ibadah yang lain. Maka ternyata ibadahnya tersebut justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura." Mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu, dan mendatangkan kepada kami apa yang telah mereka lakukan, amal-amal
yang mereka anggap soleh telah mereka lakukan di dunia ini, faj'alnahu haba'an mansura, tapi kami jadikan amalan-amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala pun menyinggung hal tersebut dan mengatakan, apakah telah sampai kepadamu tentang al-ghasyiyah. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka telah capek beramal dan mereka letih, capek beramal melakukan amalan-amalan yang mereka anggap soleh. Tasla naran hamiyah, tapi ternyata di akhirat kelak mereka dibakar di tengah api yang menyala-nyala. Wal iyadu billah. Kenapa? Jamaah sekalian, mereka telah terjatuh man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun, melakukan amal-amal, mengadakan yang baru di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pernah dikerjakan oleh Umar, tidak pernah dikerjakan oleh Ali, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Yang seandainya baik, maka justru mereka yang telah mendahului kita untuk melakukannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya amalan-amalan itu baik dan soleh dan mendatangkan pahala, lasabaquna ilaih, justru tentunya para sahabat telah mendahului kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi ternyata fahuwa raddun, amalan-amalan yang mereka lakukan tersebut, yang mereka datangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka anggap soleh, ternyata fahuwa raddun, dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwanih wa ba'd. Jemaah-jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang telah kami paparkan pada khutbah yang pertama, khatib ingin memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tersebut, bahwa ini menunjukkan apa yang telah kita sampaikan tadi, itu menunjukkan akan pentingnya kita mempelajari agama kita, belajar terus dan terus, tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu dari ayunan sampai yang lahat, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kita tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang telah kita ketahui sebelumnya, akan tapi marilah kita senantiasa terus menerus mempelajari agama kita, agar amalan-amalan yang kita lakukan tersebut berkualitas dan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan yang kita lakukan tersebut betul-betul yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang kita yakin dengan ilmu tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diganjar dengan pahalanya. Kemudian marilah pada hari yang mulia ini kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami' qarib ujib da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.